kita tuh masih tetap harus bangun desa Pak, karena semua itu sentral semua kan dari pedesaan baru ke kota, saling tukar pikiran saran untuk memajukan petani itu. Desa itu harus memang kita majukan, dalam arti sarana-sarana itu kita lengkapi walaupun nggak 100%, tapi harus ada. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam Mas. Wis, piye kabare? Kabare iki apik Mas. Udah pas ini lidah gue bilang piye kabare tadi Mas. Wis iso lah kira iso. Pemirsa Waspada TV, hari ini kita ngobrol dengan Mas Adi Saputra, salah satu petinggi atau pengurus Puja Kusuma, ya Mas ya? Iya benar Pak. Dan dalam 2 minggu ini beliau ini yang terdengar informasinya sudah mendatangi beberapa partai politik untuk mendaftar sebagai wakil gubernur Sumatera Utara, gitu Mas ya? Iya, nggih. Nggih Mas. Teringatnya nih Mas Adi Saputra ini, masyarakat kan mungkin sebagian besar pingin tahu ini itu tinggalnya di mana pula, ada nanti penonton ini rupanya tetangga sama Mas Adi kan? Iya betul. Tinggal besar di mana ini Mas Adi? Aku gede nang kampung Pak. Oh. Kampungku itu daerah Kamulalang, Ya. Kabupaten Simalungun, Kecamatan Ujung Padang. Dia perbatasan dengan Asahan. Itu ini kita sekarang, dulu waktu zamannya masih belum ada jalan tol itu masih 4 jam 5 jam. Okay. Sekarang sudah terbangun jalan tol. Ya alhamdulillah saiki lebih cepat Pak, 1,5 jam sampai. Oh. Alhamdulillah program Pak Jokowi itu api. Jadi kita syukur alhamdulillah program-program kita ke pemerintah pusat jalan. Itu di Simalungun PTPN berapa itu Pak? Simalungun itu ada PTPN 4 Pak. Oh, PTPN 4. Ya. Berarti Mas Adi itu tinggal di PTPN 4 lah ya? Ya, dulu kalau keluarga kakek dari PTPN 4 pensiun, tapi tinggalnya di Kamulalang Pak, desa Kamulalang. Tinjuan itu nama perkebunan Tinjuan. PTP 4 sekarang menjadi PTP 6. Oke, sekolahnya di situ juga? Iya, sekolah kampung-kampung Pak. Ya jenengin kampung, ya kampung sekolah. Ada longo sekolah nggak mungkin kan? Situasi kampung kan ngerti. Kondisi jalan ini pun kepiye. Desa-desa pun ngerti lah Pak. Nang kampung gue prihatin lah kita biar kono. Berarti mulai dari lahir, besar, dan punya usaha itu di Simalungun ya, di Sumatera Utara lah khususnya ya? Enggak, kita lahir di sana sampai besar, sampai sekolah secara SMA, kita baru merantau Pak, Medan. Oh, enggak merantau lah, dekat dari Simalungun. Ya, ibaratnya masih Sumatera Utara lah. Ibaratnya hijrah lah, walaupun dia berjarak 3 jam, 2 jam, ya anggaplah kita merantau kan, yang Medan itu Pak. Jadi tetap Medan, alhamdulillah lah, semoga usaha-usaha Medan gitu, Pak. Sekarang usahanya apa ini Mas Adi? Kita usaha ini Pak, di bidang konstruksi baja. Oh. Kita lagi ada untuk pembangunan pabrik kelapa sawit, membangun tangki, pelabuhan, jalan-jalan, itu lah Pak, di bidang kita Pak. Berarti Mas Adi ini anak desa, kantongnya kota ini ya? Ya, syukur lah, alhamdulillah lah itu. Jadi teringatnya 2 minggu yang lewat itu daftar ke beberapa partai. Yang sudah daftar itu ke beberapa partai? Ada 6 partai Pak. 6 partai, apa aja? Ya, Mas? salah satunya kita ke Gerindra, ke PKB, terus ke Golkar, ke PAN, terus Hanura. PDIP enggak? PDIP enggak. Oke. Kita ada 6, itu udah kita daftar semua. Daftarnya jadi wakil gubernur atau gubernur? Wakil Pak, wakil gubernur Pak. Kenapa nggak gubernur? Wong desa Pak, ya kita ya kita sadar Pak, sadar kita dari desa, ya kita harus banyak belajar dulu semua bagaimana ngikutin nanti
senior-senior kita yang sudah berpengalaman, bagaimana bisa membangun daerahnya. Kita harus ngikut, Pak. Kita nurut perintah. Harusnya perintah kalau memang kita wakil yang ikuti bagaimana rakyat wakil kan, Pak. Kita orang iso duduk nomor 1 payah aku masalahnya. Jadi harus ikut perintah. Apa yang buat Mas Adi dari desa, kemudian ada usaha, terus tiba-tiba keinginannya mau jadi wakil gubernur? Apa motivasinya, latar belakangnya itu loh? Ya, nah ini Pak, ini yang sebenarnya saya ingin ungkapkan misi saya, maksudnya saya ungkapkan karena kita itu dari desa, tahu Pak sejarah desa itu bagaimana. Sementara kita kota perbedaan jauh. Betul. Jadi kalau ke kota kita mau membangun, ya kota ini kan hidupnya sudah, masyarakatnya sudah bercampur Pak dengan berbagai macam orang yang sama-sama maju di kota ini. Tapi sementara desa itu, kampung itu masih terpencil Pak. Kita kalau kita masuk prihatin. Ya syukur-syukur saya ini memang sudah mulai ada kemajuan lah desa dibandingkan tahun-tahun masih tahun 2000-an, tahun 90-an itu desa itu masih apapun nggak ada, lampu pun masih pakai genset. Ya sekarang sudah alhamdulillah udah ada listrik. Ya walaupun nggak sempurna semua, tapi ya sudah mulailah ada listrik, jalan walaupun nggak 100% sudah aspal, tapi sudah mulai ada penimbunan, ada perubahan. Tapi kita tuh masih tetap harus bangun desa Pak, karena semua itu sentral semua kan dari pedesaan baru ke kota. Jadi kalau saya prinsip desa itu harus memang kita majukan, dalam arti sarana-sarana itu kita lengkapi walaupun nggak 100%, tapi harus ada. Artinya Mas Adi kepingin desa itu menjadi sentral ekonomi ya? Iya, benar. Jadi interaksi pusat ekonomi, perputaran duit itu ada di desa, dan agar masyarakat desa tidak urban ke kota. Benar. Kira-kira detailnya dalam bayangan Mas Adi ini seperti apa bentuk konkret programnya itu? Misalnya? Ya misalnya pertama struktur jalan. Oke. Jalan itu salah satu untuk penghubung antara desa sama kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Berarti interkonektivitas ya, dibangun jalan baru atau jalan lama atau jalan lama tapi kita perbaiki. Karena kan jalan-jalan kalau kita buat baru lagi kan biaya besar, dan itu kan semua tanah itu kan sudah punya masyarakat. Berarti kan harus membutuhkan biaya besar. Jalan lama sudah ada tapi kan tidak terawat. Nah itu saya kurang memahami kenapa tidak terawat. Mungkin ya biaya itu mungkin nggak 100% sampai ke lokasi. Jadi itu yang perlu kita antisipasi, jalan dulu, baru nanti kita masalah ke masyarakat di dalamnya apa. Nah, mungkin kalau sarana pertanian, apa yang membuat pertanian itu kok hidupnya begitu-begitu aja, nggak ada kemajuan. Mungkin petani itu kan dia akan mengatakan kondisinya begini. Ya kita harus ambil kesimpulan bagaimana caranya untuk mengatasi solusi masalah petani. Itu kan gampang kalau kita lihat kan petani itu selalu beli bibit mahal, biaya operasional mahal ya Pak ya. Tapi tiba-tiba waktu penjualan kok bisa murah kan gitu. Jadi ini solusinya apa? Ini harus memang. Itu kenapa itu Mas Adi kalau ngelihat dari pemetaan Mas Adi? Ya itu tadi solusinya. Kenapa terjadi ada ongkos produksi petani sudah panen, begitu dijual tiba-tiba harganya jadi mahal, tidak sebanding di antara ongkos produksi dengan keuntungan. Itu apa problemnya? Apakah karena persoalan tengkulak, artinya pemasarannya itu dipegang oleh tengkulak ya kalau di desa itu ya, atau apa kira-kira? Agen-agen. Jadi ini saya pernah koordinasi sama petani itu, kenapa bisa petani ini katakan rugi aja ataupun hidupnya pas-pas saja. Nah, ternyata itu di situ tuh ada yang nama itu agen atau kontrak-kontrak itu sebenarnya dia tidak salah juga kalau saya bilang. Nama ini kan orang itu kan cari makan, dagang Pak ya, jual beli. Tapi yang kasar masalah itu memang di saat dia mau penanaman, dia tidak ada biaya. Hidup itu memang kalau kita hitung dari hasil petani itu Pak, itu memang pas kalau dihitung itu pas. Dengan dia punya lahan mungkin sawah mungkin 5 rantai,
nanti dia punya anak sekolah banyak 2 orang, itu dihitungkan tiap tahunnya itu ataupun setiap panen itu hanya untungnya sedikit. Jadi saya cek itu bagaimana kalau bisa begini, selusuri, ternyata itu ada hubungannya dengan hasil operasional, biaya produksinya, biaya produksi operasional sama penjualan padi itu hanya sedikit spare-nya. Mungkin ya, ataupun kita bilang pas-pas. Makanya petani itu, yang di daerah petani, benar-benar petani, kalau memang dia hidupnya tergantung dengan tengkulak atau agen, nggak bisa maju. Jadi ngatasinya kalau seandainya diberi amanah Pak Adi untuk mengatasi seperti itu apa? Ini kalau menurut saya itu tengkulak itu tidak boleh menekan harga, ataupun pemerintah harus turun tangan mengatasi masalah petani di daerah. Berarti ada subsidi maksudnya, harus Mas subsidi Adi? ya, seperti bibit itu kita kasih subsidi, ya kan, pupuk subsidi. Nah, nanti waktu penjualan hasil panen itu harus pemerintah tanggung. Bagaimana belinya supaya masyarakat bisa dapat untung. Oke. Kalau tidak, tengkulak itu yang menikmati. Kita memang bibit dikasih, pupuk dikasih, tapi harganya tinggi. Tiba-tiba panen, dia yang beli harganya dibawa dengan yang lain, antar desa udah beda. Itu belum nanti petani itu hasilnya yang dimakan hama, rusak. Jadi itu yang sekarang yang bikin kita prihatin. Kalau di Pujakusuma, Mas Adi di Pujakusuma ya, di pengurus pusat ya? Iya Pak. Itu ada program yang sifatnya membantu petani itu loh. Atau sudah ada yang pernah dilakukan oleh Pujakusuma dalam rangka program pertanian yang Mas Adi sebut tadi itu? Ada nggak program itu di Pujakusuma? Ya, ada Pak. Di Pujakusuma itu sekarang kita menggalakkan juga seperti yang saya bilang tadi, itu kita ke petani-petani desa-desa, program-program apa yang ke depan mau kita yang dia minta petani, ataupun saling tukar pikiran, saran untuk memajukan petani itu, kita sudah ada program, sudah kita buat. Itu salah satunya kita di masalah operasional bibit, pupuk, penjualan, sama ini irigasi. Irigasi itu salah satu juga yang harus dipertimbangkan, yang untuk memenuhi kebutuhan air di saat musim kemarau, itu harus dijalankan. Kalau tidak, petani pun nggak bisa nggak bisa panen sesuai yang diinginkan. Karena kalau kemarau, betul. Padi tidak bisa hidup. Kalau Pujakusuma di Sumut itu rata-rata warganya atau anggotanya itu kalau kategori pekerjaan itu lebih banyak apa? Petani, nelayan, usaha. Yang dari datanya Pujakusuma saat ini, yang khusus di Sumatera Utara ini, Mas Adi? Gini Pak, Pujakusuma itu sebenarnya hebat Sumatera Pak. Kenapa saya bilang hebat? Pujakusuma itu kalau kita hitung secara persentase jumlah itu mungkin 34 sampai 36. Di Sumatera Utara ya, Sumatera. Sumatera Utara atau Sumatera Utara? Sumatera Utara. Oke. Dan ternyata di Sumatera Utara itu orang Pujakusuma itu orangnya itu banyak yang kaya-kaya. Oke. Kenapa saya bilang kaya? Ya, saya lihat sendiri asal kita ada pertemuan, ya kita dari kendaraannya tahu semua. Mobilnya mau semua, saya bilang, oh ini orang Jawa semua ternyata banyak yang kaya-kaya. Berarti udah banyak yang sukses loh Pak. Banyak sukses. Ya kita harus menyombongkan diri, tapi kenyataan memang banyak orang Pujakusuma itu dia giat kerja Pak. Giat kerja tuh, dan dia kerja dimanapun dia kerja apapun dia mau. Dimanapun kerja, asalkan benar yang bawa dia mau. Ibaratkan kita itu orang Jawa itu, kalau saya pribadi ya, orang Jawa itu kesanilah seperti batang ubi, dilempar ke marah atau di tanah tumbuh. Iya. Dan dia bisa beradaptasi dengan daerah yang ditinggali. Oke. Itu. Jadi Mas Adi ini dengan potensi masyarakat Jawa di Sumatera Utara berapa Mas Adi? Sekitar 34 Pak. 34% ya? 33,4% atau 34%. Hampir kita katakanlah 34% populasi masyarakat Sumatera Utara itu adalah etnis Jawa terbesar. Berarti Pak ya? Benar, iya. Apa itu yang membuat
Mas Adi optimis untuk maju sebagai cawagup? Ya, yang pertama itu Pak, karena keguyupan orang Jawa ini memang sangat solid. Oh, ya, ya. Dia bagus dan dia bekerja keras. Itu dari keguyupannya Pak, dari orang Jawa lah, etnisnya suku Jawa. Dan kita besar di sini Pak. Kita lahiran Sumatera, besar di sini. Orang tua saya kan memang lahiran sini semua. Nah, jadi teman kita kan banyak juga di luar suku Jawa. Seperti KKS Sulawesi Selatan itu rata-rata teman kita semua dekat. Teman-teman yang lain-lainnya seperti teman-teman bisnis banyak Pak. Jadi antusiasnya bagus sekali dan dia sangat mendukung dan kita pun optimis Pak. Optimis ini ya. Optimis Pak. Optimis masyarakat Jawa lah dulu, nggak usah dulu masyarakat yang lain. Masyarakat Jawa ini solid nanti. Solid. Di 2024 ini mereka dipastikan dalam tanda petik akan memilih aspirasinya itu ke calon yang memang ada etnis Jawanya, kira-kira gitu. Oke Pak, oke. Oh iya. Oke. Dan di tingkat parpol, Mas Adi yakin mereka akan memberikan perahunya ke Mas Adi? Yakin Pak. Apa? Kenapa? Karena dengan parpol kan melihat dengan kondisi keguyupan Pujakusuma itu dengan presentasi besar, kan kami pasti dilirik dengan partai Pak. Kenapa? Karena kan alangkah sayangnya kalau kami ini dari guyupan Pujakusuma tidak ditarik dengan partai, karena hitungannya kan udah diperhitungkan dengan orang itu Pak. Nah, Mas Adi memang resmi nih dari Pujakusuma atau pribadi nih? Oh Pujakusuma Pak, pasti resmi. Resmi? Ada Pak. Keputusan apa, Rakernas atau apalah, apa keputusannya yang mengusung, kita akan usung Mas Adi sebagai wakil gubernur dari Pujakusuma, itu dalam pertemuan apa itu? Dalam apa? Kita pertemuan Rakernas Pak, perkumpulan seluruh Pujakusuma sesumut mengatakan kita dikasih amanat untuk dicalonkan cawagup Sumut tahun 2024. Oh, itu berarti resmi ya? Resmi, artinya Pak. Warga Jawa, khususnya Pujakusuma, memberikan mandat kepada Mas Adi untuk mendaftar menjadi calon wakil gubernur. Siap. Oke, kalau misalnya, karena saya lihat di media kan Mas Adi pernah ngomong, saya lihat waktu itu ya, saya baca, saya akan menjadi wakilnya Bobi. Kalau seandainya PDIP punya calon, atau katakanlah Pak Edi Ramayadi, dia kan potensi juga jadi gubernur, dan dia juga pasti ngelirik ini, etnis Jawa, dia juga ngelirik ini, Mas Adi ini potensi ini, diajak sama Bang Edi, bagaimana? Aduh, wakil saya aja lah Mas Adi katanya. Tapi ya. Jadi gini Pak, kita kan jenenge bisa melihat Pak, bisa melihat karakter-karakter pemimpin-pemimpin ke depan. Saya maunya kan pemimpin kita itu memang orangnya yang betul-betul bijaksana, bijaksana dan dia mempunyai misi-misi yang benar, yang untuk masyarakat Sumut itu bisa supaya maju. Ya, saya maunya ke situ dan kita mau support ke belakangnya. Kita mau support satu jalur Pak, satu garis. Jadi kita tidak ada antara dusta nanti kalau memang itu jadi. Jadi kita memang ikut. Berarti kepingin yang satu garis itu maksudnya gimana? Apakah sama-sama Prabowo, Jokowi gitu loh, 02 atau garisnya, atau sama-sama garisnya apa? Maksudnya satu garis itu apa? Satu garis itu maksudnya kita ikut dengan pemimpin yang sekarang ini kita ikuti, baik dari Pak Presiden, ataupun dengan wali kota. Ini kan banyak perubahan pembangunan daerah. Kalau Presiden kan seluruh Indonesia Pak, itu yang mau kita contoh sebetulnya. Itu kita lihat ya macakapnya pemimpin yang benar-benar dia merakyat ke bawah. Oke, atas dasar itulah lebih serak ke Bobi ya, bukan ke Pak Edi Ramayadi ya. Itu. Oke, bayangan Bapak nanti atau Mas Adi nanti ini kan Anda gubernur, Anda wakil gubernur, ya kan? Pembagian kerjanya seperti apa? Kan jangan juga sampai selama ini kan wakil gubernur itu kayak ban serap. Mas Adi itu konsepnya seperti apa nanti? Kemitraan dengan gubernur itu misal, saya lebih fokus ke desa, misalnya membantu program-program itu, infrastruktur apa semuanya, Mas Bobi.
atau seperti apa dalam bayangan Mas Adi itu ketika ke depan bermitra dengan Bang Bobi dan alhamdulillah mungkin mendapat amanah, fokusnya Wakil Gubernur atau Adi Saputra ini nanti maunya apa yang akan dikomunikasikan ke Mas Bobi? Ini kita berandai-andai dulu kan? Iya, iya. Oke, jadi gini, prinsipnya memang kita kan tadi seperti dari awal kita tuh ingin membangun desa. Satu. Yang kedua, kita kan sekarang kan profesi kita di bidang kerja kita kan di bidang konstruksi, konstruksi. Berarti kan itu termasuk pembangunan apa untuk infrastruktur jalan, jembatan ataupun gedung-gedung. Kita memang di bidang itu. Namun namanya kita itu kalau emang dijodohkan kita sebagai wakil, ya kita ikut perintah dari pasangan kita. Jadi kita orang Jawa ngomong manut aja ya, penting jalannya lancar kabeh, gak ada masalah. Iya, berarti kita sesuai dengan tupoksi lah. Iya, betul Bang. Kalau saya suruh kamu awasi ini, ya kalau emang di bidang saya apa untuk pembangunan, ya pas kebetulan saya pembangunan kan. Jadi kita nggak terlalu canggung atau takut karena kita memang saat ini kan memang kita kayak itu pembangunan, konstruksi baja ataupun sipil, semua itu kita ya mudah-mudahan bisa terjalani. Dari ada 3 calon wakil gubernur yang mencuat ini di publik, ya. Pertama itu Mas Wiwi, itu yang sempat pernah mencuat ya, Bupati Srege. Kemudian ada Nagita Slavina dari PKB itu juga. Kemudian nama Mas Adi Saputra ini juga menguat. Jadi sekarang ini ada 3 yang mengkerucut ini. Ya. Kalau seandainya yang dipilih nanti sama Mas Bobi di luar nama Mas Adi, apa Mas Adi tetap akan mendukung dan membackup Mas Bobi sebagai calon gubernur? Pujakusuma kemana dia nanti? Atau masih dinamis ini? Ya, jadi gini, sepakatan dari Pujakusuma, karena kita kan termasuk guyupan besar Pak. Ya, kita berusaha dan ketua pun tim semua itu berusaha harus menjadi wakil untuk gubernur. Seandainya nggak terpilih pun, ya itu mungkin bukan garisan tangan, gak rezeki. Ya kita tetap mendukung lah program apapun ya kita, apapun yang terjadi ya kita tetap mendukung. Ya itu prinsip Pujakusuma gitu Pak. Karena memang Pujakusuma itu kalau kita lihat dari organisasinya besar Pak. Tapi alangkah sayangnya kalau nggak terpilih, karena kan nanti kan bisa diperhitungkan dengan jumlah segitu banyaknya, kan pasti kan nanti ada juga yang lainnya itu yang mungkin yang bahasa masing-masing lah. Betul. Macam prinsip masing-masing dia punya teori begini ya itu ya mungkin saya nggak tahu ya, karena kan Pujakusuma kan setiap kabupaten, desa, kabupaten, kecamatan sampai desa itu ada semua. Oke, artinya kalaupun tidak mendampingi Mas Bobi, tapi secara resmi organisasi Pujakusuma tetap akan mendukung Bobi, kira-kira begitu? Ya, mendukung, tapi saya tidak tahu 100% sepertinya saya tidak tahu. Oh, tapi belum diputuskan lah. Belum diputuskan, ya masih dipertimbangkan, tapi kalau bisa harus memang jadi wakil. Oke. Oh ya, Mas Adi, untuk jadi anggota Pujakusuma itu seperti apa nih? Kalau saya Marga Rahab, tapi tetangga saya Jawa, bisa masuk? Atau mesti ada darah Jawanya? Atau seperti apa untuk bisa masuk sebagai Pujakusuma? Karena ada teman saya, Marga Siregar, tapi istrinya Jawa, dia juga ikut masuk terdaftar sebagai anggota Pujakusuma. Gimana tuh, Mas Adi? Jadi kalau kita ambil strategi atau kesimpulannya, Pujakusuma itu kan singkatannya Putra Jawa, lahiran Sumatera. Oh, ada juga Putra Jawa, keluyuran Sumatera nggak masuk? Itu tidak, sebenarnya nggak masuk. Banyak juga orang yang seperti dari lahiran Jawa di Sumatera banyak. Yang menetap di sini? Banyak, tapi lahir sana. Itu bukan namanya Pujakusuma. Tapi yang Bapak bilang tadi, yang kalau umpamanya dia bermarga, dia bisa Pujakusuma. Istrinya itu orang Jawa. Orang kita Jawa lahir di sini. Ya, dia bisa masuk. Bisa masuk karena supaya lebih akur semua Pak. Oh, berarti suaranya bisa lebih dari 34% ditambah plusan gitu-gitu ya. Betul. Mau 40% ya. Iya, betul Pak. Karena suku lain kawin orang Jawa.
Nah ini semua banyak. Oke. Itu. Terakhir ini Mas Adi, kira-kira ini mau menyikapi pemilu 2024 bulan November ini. Ya. Apa himbauan pesan Mas Adi selaku calon wakil gubernur, bacalon wakil gubernur kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Jawa. Bagaimana menyikapi pilkada serentak 2024 ini? Ya, Saya berharap seluruh masyarakat Sumatera Utara, karena agenda kita ke depan ini sekitar bulan 11 itu akan diadakan pilkada pencucukan. Ya, kita berharap semua itu sportif, aman, tenang, damai, dan kita sukseskan semua untuk pilkada tahun ini dengan hasil yang baik. Oke, Mas Adi, apa prinsip Mas Adi dalam hidup ini? Ya, nek bahasa Jawa itu Pak, nek kita wani, ojo wedi-wedi, nek kita wedi, ojo wani-wani. Oke, artinya apa itu Pak? Artinya kita wani kita berani, jangan takut. Oke. Tapi kalau kita takut, ojo sok wani-wani. Jangan sok berani. Sok berani ya. Oke, itu. Mantap, luar biasa. Oke, pemirsa Waspada TV, itu tadi pembicaraan kita dengan salah satu pengurus DPP Pujakusuma di bidang olahraga, Mas Adi. Bidang pendidikan dan olahraga. Pendidikan dan olahraga, dan beliau juga akan mendaftar dan sudah mendaftar menjadi calon wakil gubernur di beberapa partai. Kita doakan mudah-mudahan Mas Adi Saputra bisa diusung oleh partai, dan kita berharap masyarakat Sumatera Utara bisa mendukung beliau. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Mas Adi. Siap. Sehat dan sukses selalu. Makasih Pak. Merdeka. Siap Pak.